Iya, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sualdi yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan wawancara terkait dengan Puskut Mataram DIY. Izin membacakan pertanyaan tersebut ya Pak. Bagaimana perjalanan sejarah Puskut Mataram DIY sejak berdiri pada tahun 1170 hingga sekarang 1970. ya, enggak Pak. Sehingga sekarang dan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan ekonomi di DIY Pak. Ya, perjalanannya kita mengikuti kondisi zaman, artinya waktu zamannya Orde Baru itu ya cukup lumayan, artinya Puskut bisa eksis sampai sekarang pun, walaupun katakan sekarang itu ya tidak mencapai tujuan yang maksimal, namun masih semuanya kegiatan-kegiatan di Puskut ini masih tetap berjalan sampai saat ini. Yang jelas gini ya, Namun, kalau dari tahun 70 itu kan eranya Orde Baru. Puskut adalah bagian daripada yang didukung oleh pemerintah, koperasi yang didukung oleh pemerintah. Yang awalnya sebelum Puskut itu ada KUD, BUD lalu KUD. Nah, Puskut itu pusatnya KUD. Itu di era Orde Baru. Kalau pertanyaannya itu bagaimana perkembangan untuk sekarang terkait dengan perubahan ya, kebijakan dan lain sebagainya, jelas Puskut menjadi terisolir khususnya dari pemerintah. Apa sebabnya? Karena Puskut itu dulu satu-satunya distributor di seluruh DIY, distributor pupuk satu-satunya di lini 2, lini 3 sampai KUD. Sekarang pupuk aja ya, itu Puskut hanya dapat 3 kecamatan, 1 kota. Sekarang kuotanya sudah didominasi oleh swasta dari distribusi pupuk. Anggota Puskut KUD itu yang dulu juga satu-satunya koperasi di wilayah tingkat Kapaniwan atau kecamatan. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2592 bermunculan semua koperasi dan bebas. Memang itu karena perkembangan atau perubahan kebijakan. Sehingga dari koperasi satu-satunya yang dulu menjadi titik segala kegiatan pemerintah khususnya KUD itu sejak tahun 98 sudah hilang semua. Otomatis anggota Puskut itu berkurang dan menurun tingkat pendapatannya. Contoh, saya matur KUD-nya ya. Iya Pak. Karena Puskut itu anggotanya KUD sedikit. Tanpa anggota itu juga tidak ada Puskut. Dulu listrik itu dibangun mulai dari pendataan per rumah dan lain sebagainya yang mencari orang KUD. Listrik masuk desa mulai dari pendataan rumah hingga KUD mendapatkan fee.
sampai pembayaran listrik itu sudah nyala, petugasnya semua adalah petugas KUD. PLN kerjasamanya dengan KUD. Yang bayar karyawan adalah KUD. PLN yang memberikan pendapatan itu dari PLN ke karyawan. Artinya kontraknya PLN itu dengan KUD, termasuk karyawan-karyawan itu. Satu listrik, ya, 2 pupuk, ya, 3 dulu ada KCK, kredit canda guna, ada TRI. Sekarang tidak ada KUD yang menangani itu. Segala kebutuhan pertanian dulu ada di KUD. Gudang semua ada, angkutan semua punya, ada. Nah sekarang sudah setelah runtuhnya Orde Baru 98 itu semakin hilang. Apalagi mohon maaf dengan perkembangan yang sekarang ini operasi bagaimanapun juga harus bisa merubah anggaran dasar, agar nanti fasilitas dari pemerintah yang mungkin diperuntukkan oleh koperasi bisa menangkap peluang itu dan punya IMB, izin NIB nomor induk perusahaan harus punya NIB. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menangkap peluang dari pemerintah. Maka harus mengadakan perubahan anggaran dasar. Belum semua KUD koperasi khususnya anggota PESUT itu bisa melakukan PAD karena kondisi pertama. Yang kedua, usaha apa yang mau dilakukan. Dulu kan usahanya KUD itu jelas dari pemerintah, mendapatkan fee, ya, seperti kredit pangan, dananya dipinjami untuk mencari gabah, untuk dijemur, untuk digiling, untuk dikirim ke Bulog, itu dapat fee. Tanahnya dulu difasilitasi dengan membayar angsuran. Nah sekarang yang berisiko lagi munculnya KDMP itu, khususnya anggota PESUT. Karena apa? Tanah yang digunakan oleh KUD yang dulu diperuntukkan KUD dari tanah khas desa yang belum disertifikat karena kelengahan dari pengurus lama, itu menjadi incaran KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Mau tidak mau itu jadi jadi ya masalah bagi KUD yang berada di tanah khas desa. Itu untuk KUD anggota PESUT sendiri, Nyun Sewu. Dari kebijakan pemerintah ini juga belum bisa menangkap apa yang diprogramkan oleh pemerintah terkait dilibatkan dengan input. PESUT itu punya input, induk audit yang ada di Jakarta sana. Ada BM makan gratis, bergizi gratis, termasuk ini bahwa KDMP ini sebenarnya bagi PESUT itu juga sebenarnya masalah. Karena anggotanya PESUT adalah KUD yang mungkin akan terdampak. Bukan khawatir persaingan usahanya, tapi yang menjadi masalah itu tanahnya diusik. Khususnya kalau di KUD. Saya yang ada di Bantul jelas ngerti. Nek jenengan moco KUD Siwon itu sudah tidak ada kantornya, sudah dibangun KDMP. Seperti itu kalau ada penjenengan minta bagaimana perkembangan dan bagaimana kondisi saat ini dengan
perkembangan dan perubahan aturan dan lain sebagainya, maka jelas dampaknya sangat signifikan terhadap Uskut, terutama fasilitas-fasilitas dari pemerintah yang dulu dilewatkan KUD maupun bahkan Uskut itu sama sekali tidak ada yang tertinggal, hilang semua. Sedangkan tinggal pembayaran rekening listrik PPOB itu aja namanya online, siapa saja bisa mendirikan. Dulu kecuali KUD tidak ada yang bisa melayani rekening listrik. Mungkin sekilas itu yang kami sampaikan. Barangkali penjelasan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bagaimana kalau perubahan Uskut dulu dengan sekarang, jelas berubah berbeda. Karena dulu adalah didampingi oleh pemerintah, sekarang dibiarkan oleh pemerintah. Apa saya matur didampingi oleh pemerintah? Seperti halnya KDMP ini misalnya. Kalau KUD dulu, yang jauh, KUD dulu manajernya aja dari dinas. Sebelum dilepas, artinya sebelum bisa berjalan sendiri, manajernya dari dinas koperasi. Nah, setelah berjalan ditarik ke yang dinas koperasi, tarik ke dinas, mengangkat manajer dari masyarakat atau anggota, itu KUD. Nah, sekarang KDMP. Kalau KUD bisa bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. Bantul itu tinggal satu yang belum bisa melaksanakan KRT. Kalau Sleman berapa? Mungkin Kulon Progo juga satu yang pengasih. Kalau KUD itu berdiri tahun ya sekitar kalau tempat saya 76, tapi yang jelas di bawah 73, karena Uskut berdiri tahun 73, Uskut tidak salah 73. Itu kalau dari tahun sekian kira-kira tahun 69 ya, sampai tahun 98 itu kan berapa? 30 tahun lebih. Itu didampingi oleh pemerintah tahun itu. Karena lamanya itu masih bertahan 98 sampai tahun 2025 itu KUD tidak bubar. Artinya KUD masih bisa RAT. Saya membayangkan umur berapa KDMP itu nanti yang akan difasilitasi di Lampung. Itu hanya pertanyaan kami selaku salah satu ya, sama tuh ya, salah satu pengurus Uskut, bukan suara Uskut. Jadi seperti itu ya kami sampaikan, barangkali pimpinan bisa mengambil satu kesimpulan. Apa bedanya Nyun Sewu Uskut sekarang dengan Uskut di era Orde Baru? Dan mungkin pertanyaan yang akan muncul, apa yang akan terjadi KDMP sekarang dengan KDMP misalnya 10 tahun yang akan datang. 10 tahun loh, kalau Uskut jelas 20 tahun lebih. Terima kasih, mungkin itu barangkali Pak Ketum nanti bisa menyempurnakan apa yang kami sampaikan. Saya hampir seperti itu perkembangan dan perubahan KUD di era Orde Baru, kemudian perkembangan sampai saat sekarang ini seperti itu. Tapi yang jelas KUD di DIY khususnya yang di bawah naungan Uskut itu alhamdulillah semuanya masih eksis.
Namun walaupun dalam keadaan semuanya ya ada yang signifikan bagus, tapi ada juga yang penting bisa jalan melestarikan keberadaan. Artinya masih KUD ada itu yang Mas. berkelas tingkat nasional juga masih ada KUD-nya. Dan kebetulan untuk menjaga kestabilan keberadaan Puskut ini alhamdulillah dari masing-masing anggota khususnya di tiap-tiap kabupaten itu sudah membentuk suatu forum KUD di masing-masing kabupaten. Itu tak lain dan tak bukan untuk berusaha memperkokoh kegiatan dan pengelolaan KUD-nya di masing-masing KUD. Itu Mas Dani. Bagaimana peran Puskut Mataram dalam mendukung koperasi primer di wilayah DIY selama masa krisis, Pak? Ini selama dalam masa krisis ini Puskut tetap selalu mengadakan ya pendekatan, pembinaan dan berusaha agar masing-masing KUD primernya itu sebagai koperasi primernya itu bisa tetap eksis. Dan bagi KUD-KUD yang katakanlah hampir katakanlah mati itu juga diberikan pembinaan. Misalnya kok tidak bisa merasakan RAT, itu pun juga dari Puskut juga ikut ambil bagian agar bisa melaksanakan RAT sebagai KUD primernya itu, koperasi primernya. Jadi kami selaku Puskut ini juga tidak lepas tangan, artinya selalu juga berkorelasi, bekerjasama. Apa yang bisa kita kerjasamakan itu selalu kita tumbuhkan terus. Terutama yang hampir bisa dikerjasamakan dalam rangka ini usaha TPOB, karena Puskut itu sebagai agennya di salah satu agennya itu membawa kerjasama dengan KUD-KUD yang saat ini sudah bertahan sampai saat ini itu ada kurang lebih 48 KUD, sehingga yang lain itu karena ya itu tadi situasi karena pengelolanya di KUD itu ada yang artinya membuat kerjasama dengan pihak lain, namun kebanyakan semuanya masih eksis, termasuk untuk pembinaan itu setiap RAT itu juga dari Puskut itu semua KUD-nya sebagai anggota yang kita undang dan kita berembuk untuk musyawarahnya itu dalam program kerja yang sudah kita susun, dan itu nanti kita sampaikan pada seluruh anggotanya. Sehingga sampai saat ini kita Puskut selalu berusaha agar setiap KUD-KUD di wilayah DIY ini tetap masih bisa berkegiatan, artinya masih eksis gitu Mas Daniel. Jadi untuk pembinaan, karena kewajiban dari Puskut itu juga membina anggota primernya, itu sudah dilakukan. Bahkan setiap tahun juga ada diagendakan, walaupun itu nanti bergiliran.
KUD tertentu yang belum yang kelihatan belum aktif, bahkan lepas kerjasamanya. Jadi antara KUD dengan Puskut seperti disampaikan oleh Pak Ketum bahwa itu memang idealnya itu antara KUD dan Puskut itu ada hubungan kerjasama, dan hubungan kerjasama itu telah dilakukan di antaranya tadi yang paling utama adalah PKUB yang main online bank, khususnya pelayanan rekening listrik, karena Puskut adalah sebagai collection agent-nya dari kolektif Kabupaten Bantul, itu pusatnya ada di Puskut. Lalu yang kedua, produk. Puskut punya produk namanya Alpes. Itu juga disampaikan, diharapkan semua anggota Puskut, khususnya KUD, itu bisa konsumsi produk dari Puskut atau menjual produk dari Puskut. Dan itu sudah dilakukan oleh sebagian daripada anggota, bahwasanya produk Almet ini dari KUD itu juga ada yang mempromosikan, ada yang menjual, juga mengkonsumsi produknya sendiri. Itu adalah kewajiban Puskut selaku sekunder terhadap KUD primer. Tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua Umum bahwasanya sebisa mungkin usahakan KUD bisa rapat anggota kawan, bisa menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya selama 1 tahun, karena ada kaitannya dengan kewajiban dan hak anggota. Ketika anggota tidak bisa melakukan RAT, maka ketika RAT di Puskut itu tidak mempunyai hak suara, hanya mempunyai hak bicara. Ketika menggunakan hak pilih, suaranya hilang karena tidak melaksanakan RAT. Maka diwajibkan setiap anggota Puskut harus bisa melakukan atau melaksanakan RAT, mempertanggungjawabkan kinerjanya selama 1 tahun berjalan. Mungkin demikian. Di samping itu saya tambahkan, Puskut pun juga berusaha mengadakan kerjasama dengan anggota-anggotanya seperti yang telah berjalan, namun sekarang sudah tutup, artinya tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Maka itu malah kita kerjasamanya dari input dengan Puskut dan KUD. Nah itu artinya kemarin sudah melaksanakan untuk pengelolaan retail kita, yaitu kerjasamanya antara input, Puskut, KUD dengan JLI, Jaringan Logistik Indonesia. Namun sayang hanya berjalan kurang lebih 2 tahun ya Pak Artaya. Ya, itu 2 tahun. Saya pikir itu usaha politik. Ya, itu. Karena apa sama usaha politik? Usaha retail itu dilaksanakan tahun 2024 atau berapa ya? Iya, sebelum pemilu. 23, 24. Nah, sebelum pemilu. Setelah pemilu rampung, tutup. Nah, artinya dulu itu kita mendapatkan kontribusi sewa gudang, bukan sewa gudang, tapi sebagai ya kontribusi dari gudang KUD ya, yang disewakan oleh JLI sekarang tidak, bahkan belum terbayarkan. belum dibayar. Itu kerjasama kita dengan input dan JLI kemarin, Jaringan Logistik Indonesia. Tapi ya itu nek cara Jawa mengkon anget-anget tai ayam, anget-anget tai ayam. Jadi sebelum pemilu
Tidak kan? Ini kegiatannya KUD yang dirasa punya anggota banyak, nanti bisa mencapai suara. Nah, setelah habis pemilu ya rampung. Karena dulu Pak Prabowo juga ikut, ya, walaupun tidak mempromosikan pilih saya, tapi dia menyatakan sebagai Penasihat. penasihat, Iya. penasihat induk KUD, Induk di input. penasihat induk KUD sana di pusat. Bahkan menterinya sekarang ini kan bendahara atau sekretaris ya, pengurus ikut juga di Ferry Julianto itu, Menteri Koperasi. Tapi ya tidak melirik uskutnya. Berbicara ya KDMP semua. Coba bayangkan itu. Mungkin itu. Saya tidak, mohon maaf ya, saya tidak antipati terhadap KDMP. Ya, saya tidak antipati terhadap KDMP. Tapi setelah KDMP itu memang sebagai koperasi yang luar biasa. Artinya luar biasa, bukan koperasi yang biasa, umumnya koperasi. Karena apa? Kemarin keputusan menteri atau peraturan menteri bahwa koperasi itu dibagi menjadi 5 jenis. Nah, jangan ya, koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran. Itu harus berbunyi sampai KUD itu tidak dihilangkan namanya kalau mau menjadi perubahan anggaran dasar. Harus koperasi jasa KUD apa, koperasi konsumen KUD apa, koperasi produsen KUD apa, nah KDMP koperasi apa. Ini sudah bertentangan juga, tapi karena itu adalah milik pemerintah, program pemerintah, yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Ya seperti itu. Tapi saya matur, koperasi KDMP itu adalah koperasi yang luar biasa. Artinya di luar kebiasaan. Bagaimana dampak gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 terhadap kegiatan operasi dan keuangan Puskut Mataram DIY? Aduh, waktu itu karena saya belum berkecimpung di Puskut, artinya belum. Saya tanyakan kepada yang senior lagi ya. Rasa. Nah, Jadi kalau dampak dari kemungkinan tidak ya. Tidak berpengaruh. Kalau Gitu. gempa bumi, karena yang terdampak Langsung gempa bumi di itu ada Bantul. di daerah, khususnya daerah Bantul, mungkin Klaten, bahkan sebagian Sleman ada mungkin ya. Iya. Tapi kalau sini tidak. Tapi kalau sini itu dampak COVID itu jelas. Kalau dampak gempa bumi kelihatannya, kalau Puskutnya tidak Berdampak sedemikian parahnya, tapi ya ada pengaruhnya, tapi dikit sekali. Tapi tidak membawa efek. Bahas yang COVID aja, misalkan Gempa gempa tahun 2006 kamu itu. nggak usah sebut, kamu ngerti nggak? Misalkan ini akibat kerusakan akibat gempa itu kamu hapus gempa, pokoknya anda kata-kata gempa itu kamu nggak usah sebut gitu, cuma bahas pandeminya aja. Selamat ya Pak. Apakah Puskut memiliki program atau langkah khusus untuk membantu anggota operasi atau masyarakat terdampak COVID-19?
Ya tadi sebelum jangan besok saya kan sudah matur yang berdampak itu COVID itu berdampak terhadap Puskut, bahkan seluruh anggota Puskut. Ya, karena apa? Dampaknya yang sangat signifikan dari pemerintah mengambil kebijakan untuk pembayaran rekening drastis tahun berapa ya? 2019. Dengan gratisnya itu Dulu Pak Mar, apa? Mendarat. Pak ketik, dari yang ketinggalan. Dari COVID. Ya. Jadi makin mana Pak? Ayo. Ya, dengan apa listrik apa digratiskan gitu. Itu kan pendapatan dari PPB itu kan dari pembayaran rekening listrik ya. Untuk seluruh pembiayaan. Nah itu yang berdampak terhadap Puskutnya sebagai collection agent maupun KUD-nya sebagai anggota yang notabene pusat pembayaran rekeningnya. Ya, jadi kalau apa yang bisa membantu pada anggota itu tidak bisa. Semuanya hanya bertahan sampai itu, bahkan setelah gempa itu rata-rata tidak semuanya. KUD itu rugi, Puskut rugi, karena pendapatan utamanya tidak ada, khususnya PPOB itu tadi. KUD juga rata-rata kan mayoritas yang ditangani usahanya adalah PPOB, ya, listrik, walaupun ada toko, walaupun ada mungkin pupuk, usaha-usaha lain, tapi kan sebagian besar KUD menangani. Jadi kalau dampak gempa jelas semua anggota maupun Puskut mengalami kerugian. Yang lebih parah adalah dampak COVID. Kalau dampak gempa itu katakanlah ya berdampak, namun persentasenya kecil sekali, dan itu pun tidak banyak mempengaruhi pada kegiatan-kegiatan baik di Puskut maupun di KUD. Namun kalau COVID itu hampir dampaknya menyeluruh, seperti tadi diterangkan bahwa khususnya pelayanan pembayaran rekening listrik itu sangat-sangat berdampak yang sangat fatal. Artinya bahkan ada kebijakan pemerintah untuk penggratisan pembayaran listrik itu sampai berapa bulan itu kan ada penggratisan, termasuk ada kebijakan yang dayanya 300 yang kurang dari 450 itu bahkan juga digratiskan, itu sehingga mempengaruhi pendapatan khususnya dari kegiatan baik Puskut maupun KUD. Itu dampak dari khususnya kalau yang gempa itu tidak sebegitu parahnya, tapi kalau COVID itu cukup agak dampaknya parah. Gitu Pak. Amin. Ini Pak. Bagaimana strategi Puskut dalam memulihkan kegiatan ekonomi koperasi setelah infrastruktur dan usaha banyak mengalami kerusakan akibat dan COVID-19? Ya ini kita Kalau kerusakan infrastruktur tidak ada, sini tidak ada kerusakan infrastruktur. untuk COVID-nya, dampak COVID itu Kalau dampak COVID kan kerugian, jadi bukan kerusakan.
Kerugian karena pendapatan dan kos lebih banyak kosnya. Kos tidak bisa dirubah karena itu sudah program, apalagi itu adalah yang sifatnya wajib. Tapi kalau usaha itu kan bisa jalan bisa tidak. Iya, Pak. Nah, usahanya sekarang ini, terutama sekarang ini yang kita berpikirnya bagaimana agar keberadaan kegiatan usaha-usaha di Puskut khususnya itu bisa eksis, bisa berjalan dengan baik. Nah itu terus terang sekarang itu terkendala pada permodalan. Mengapa demikian? Karena di tahun 24 sebelum 24 ya, akhir 24 itu sampai Desember 24 itu pembayaran listrik sistemnya masih sistem apa Pak namanya? Settlement itu memberikan peluang penyetoran itu bisa H+0 dan bisa H+1 ditambah dari masing-masing KUD dan Puskut itu tidak bermodal. Artinya untuk bisa melayani pembayaran itu kita tidak usah harus membayar dulu dengan pihak PLN. Namun setelah Januari 25 ke sini khususnya untuk PPOB itu ganti sistem sehingga mau tidak mau sistemnya harus deposit, harus bisa melayani kalau ada kita sudah mentransfer modalnya itu. Nah saat ini kita untuk menjalin keberlangsungan kerjasama dengan anggota khususnya Puskut ini juga ya semampu modal yang ada itu khususnya untuk pelayanan PPOB ke KUD itu bisa kita atasi atau bisa kita solusi, namun ini tidak bisa sempurna, artinya tidak bisa sempurna nyembadani karena kemampuan modal Puskut untuk pelayanan PPOB bisa memberi deposit itu hanya pelayanan dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, selebihnya itu tanggal 15 sampai tanggal 20 itu merupakan klimaksnya yang mana harus perlu modal transaksinya itu kurang lebih hampir MM-an. Nah ini kita juga sering kewalahan. Nah untuk itu Puskut mengambil langkah bagi KUD yang memungkinkan dan mampu untuk mendeposit silahkan. Itu khususnya yang di tanggal 15 sampai 20. Nah ini ya alhamdulillah berjalan namun kurang maksimal. Seperti saya aturkan sekarang ini rata-rata per bulannya untuk PPOB itu Puskut baru bisa meraih ya 40 sampai 42 ribu per bulannya, 42 ribu lembar per bulan. Padahal sebelum COVID Mas itu minimal itu bisa meraih di angka 120 ribu itu minimal, bisa lebih bisa, tapi cukup di atas 100 ribu mesti. Namun setelah dengan sistem deposit ini sekarang baru bisa mencapai 40 sampai 42 lembar. Itu pun juga kita tidak tinggal diam. Puskut tetap juga mengadakan kunjungan-kunjungan ke KUD khususnya yang tadinya kita akan pelajari kok bisa turunnya drastis itu di mana permasalahannya. Nah, itu ternyata ada
sebagian KUD yang mengadakan kerjasama dengan agen selain Pusku, misalnya dengan Delianja, dengan Bukopin dulu itu mereka banyak beralih sana. Nah, maka kami dari Pusku sekarang ini juga pendekatan lagi ke KUD, Mbok Iyao, ayo tetap bergabung dengan Pusku. Nah, ini baru saja di minggu-minggu bulan kemarin itu kita juga mengadakan pembinaan ke KUD. Alhamdulillah kemarin dalam waktu 3 minggu kita mengadakan kunjungan di baik wilayah Gunung Kidul, wilayah Bantul, dan wilayah Kulon Progo. Itu dari kunjungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 KUD itu alhamdulillah yang sudah menyatakan siap sejak bagum kembali, kerjasama kembali itu sudah ada 5 KUD. Nah, sekarang ini baru dalam taraf kita untuk menindaklanjuti dalam khususnya kerjasama di PPOB itu, Mas. Itu. Jadi Pusku selalu berikhtiar, berusaha agar Pusku sendiri ya bisa mengatasi keprihatinan ini, juga kepada anggota-anggotanya yang juga mengalami permasalahan. Itu juga untuk menjalin ikatan kerjasamanya, juga menjalin ke kegiatan-kegiatannya. Ini, sini. Dari Pak. Ya. Kamu duduk sini, duduk bentar. Nih, pegang bentar. Gue mau rubah pertanyaan supaya nggak mati video. Udah ya? Kan kamu jangan baca yang aku aja. Maaf ya, Pak. Apakah ada perubahan kebijakan internal atau arah program kerja Pusku pasca COVID-19, Pak? Kita banyak mengadakan kebijakan-kebijakan, antara lain satu, untuk menekan biaya pengeluaran operasional tentunya, sehingga kami beberapa langkah mengambil kebijakan yang tadinya khususnya ke karyawan, ya misalnya ke karyawan itu untuk mengefektifkan itu sekarang kita mulai bulan kemarin September, Oktober ini berjalan ini kita untuk sistem kerjanya shift. Jadi sehari masuk, sehari kerja di rumah. Begitu, itu antara lain untuk mengefektifkan biaya operasionalnya.
kemudian juga biaya-biaya yang lain itu kita pangkas. Misalnya dulu ada khususnya dari pengurus pengawas itu ada sedikit uang kehadiran, ini pun kita tiadakan, itu usaha itu. Yang kedua, sekarang ini kita baru berusaha bagaimana kita mendapatkan modal itu. Nah, sehingga dengan sistem itu insya Allah nanti yang jelas untuk menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran nanti jangan sampai mengalami kerugian yang cukup besar. Itu beberapa kebijakan itu. Di samping itu juga kita mengoptimalkan dari usaha yang ada ini. Nah, termasuk tadi untuk kita merayu, mendekati KUD-KUD yang dulunya kerja sama, namun dengan adanya dampak COVID dan dampak adanya sistem pembayaran khususnya di PPOB yang dulu itu bisa itu kita tidak bermodal dulu. Nah, sekarang dengan adanya sistem deposit kita harus modal, itu pun alhamdulillah kita bisa itu kebijakannya untuk memenuhi kerjasama dengan KUD-KUD PPOB itu kita mampunya sekarang baru tanggal 1 sampai 15 itu menyiapkan depositnya. Tapi setelah itu karena ya kemampuan belum memadai, maka ini jujur juga wah piye cara modal kita mau cari pinjaman kan nanti mau tidak mau harus mengangsur. Nah, kalau nanti angsurannya tidak bisa teraih dari hasil kegiatan pendapatannya, tak mah repot. Nah, maka ini kita baru berpikir gimana ya untuk mencari modal ini. Nah, paling-paling nanti kita sudah musyawarahkan kepada anggota pada tahun 24 kemarin itu kita untuk modal gitu. Nah, kita bisa mengurangi asetnya dijual untuk modal gitu. Namun sampai sekarang ini juga belum ada titik temu bagi yang akan membeli aset itu. Itu Mas, langkah-langkah untuk agar kita nanti tidak terbelenggu pada permasalahan operasional dan kegiatan-kegiatan biaya-biaya itu. Karena kan biayanya tetap, namun pendapatannya kurang, akhirnya kan minus. Nah, kalau minus terus kan menjadi beban. Nah, maka waktu tahun 24 kemarin di bulan kemarin itu bulan April atau Mei kemarin, ya bulan Mei kemarin kita sampaikan permasalahannya, itu hasil kesepakatan musyawarah tersebut dari seluruh anggota menyetujui dan menyarankan agar untuk pengadaan modal bisa menjual salah satu asetnya. Nah, maka ini kami bersama tim ini baru akan coba menjual aset ini. Aset yang disetujui kemarin malah bonus susah
nanti hasilnya cukup memadai dan modalnya menjadi besar ya yang di sini saja. Ini walaupun rahasia tapi karena ditanya bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan dengan adanya dampak COVID dan sebagainya ini, itu Mas Daniel. Jadi mau mengalihkan salah satu asetnya. Nah, perkembangannya ternyata di sini juga ini tadi alhamdulillah sudah ada yang menanyakan jalur dinah ruangnya siap, sudah saya kirim. Tapi mau nyewa. Ya nanti kita pikir-pikir hitung-hitung mana yang semuanya menguntungkan. Itu diantara kita sekarang ini untuk daripada kita utang, lebih baik kita melongi aset untuk bermodal. Itu sudah sepakat dari anggota dalam Rakernas itu. Nah, maka nanti mana yang laku, tapi yang jelas kalau kemarin jadi disetujui awal itu ada di sini. Nah, perhitungan nanti kita pindahnya itu sudah ada wawasan, misalnya pindah ke yang lokasi di Rudian, di sana juga sudah tersedia ruangan kantor dan sebagainya. Kalau tidak nanti dari hasil itu bisa untuk beli yang lebih murah. Nah, kita bangun gedung lagi. Kalau tidak nanti yang jelas bisa ke lokasi yang di Jetis baru juga ada. Ya, bagaimana lagi daripada tidak bisa bangkit, nek utang kuwi cetha senenge utang, seneng waktu kita menerima utang, tapi susah kita untuk mengembalikan pengasuhnya mungkin. Itu Mas, usaha-usaha untuk mengantisipasi dan strategi dari Puskut dengan adanya dampak khususnya dampak COVID dan dengan adanya dampak kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kalau seandainya mohon maaf ini kemarin tidak Pak Presiden itu merasa programnya membentuk KDMP, tapi menghidupkan koperasi-koperasi yang ada, itu malah wis masalah. Padahal kenyataannya Mas, dari masing-masing desa kelurahan itu pokoknya mergo ditekan segera membentuk koperasi, ya membentuk. Padahal perlu diketahui dalam pengelolaan koperasi kan tidak menyuruh paten terbentuk, kan harus jelas-jelas SDM-nya sebagai pengurus pengelolaannya itu harus yang proporsional, ya. Modal itu pun juga perlu modal. Kemudian juga belum tentu sudah ada tempat untuk ruang kegiatannya. Karena saya bisa matur, saya juga bersangkutan dengan masalah keberadaan KDMP ini. Itu ternyata di KDMP salah satu contoh di kaluran saya ya Mas, di Sendaran itu langsung terbentuk, ya. Nah, sekarang untuk program kerjanya juga belum
kita pikirkan. Tapi syarat-syarat antara sudah. Nah sekarang masalahnya mau mengantor saja tempatnya, akhirnya ya menanggung ruangan di salah satu ruangan kelurahan kan. Biasanya untuk apa itu kantoran itu diserahkan itu tempat itu. Nah untuk usahanya itu pun juga baru, padahal kan dari KDW itu ada 7 usaha mas. Ada simpan pinjam, ada klinik desa, ada apotek desa, ada di bidang pelayanan pupuk, terus bisa pupuk dan saprotan, juga bisa mengadakan itu penjualan sembako dan sebagainya itu. Nah ternyata dari pengurus yang terbentuk itu juga kewalahan. Kemarin sudah ditawari, lu kalau mau modalnya dipinjami dari Himbara, ya kan? Padahal jasanya cukup kecil, namun saya mikir-mikir, wah ini usahanya itu jelas kalau kamu mengasur baliknya piye. Itu satu. Yang kedua, ternyata juga SDM yang terbentuk itu pun juga ya sekarang jenengan ini ada perintah segera bentuk lah ya mencari daya manusianya sing ngerti, harus sing gelem berjuang rakyat mas. Itu. Namun ya alhamdulillah untuk di desa saya sudah ada kegiatan satu simpan pinjamnya, walaupun ya memodal kecil dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang masuk itu langsung dipinjamkan. Kemudian untuk pelayanan sembako itu contohnya ada event itu juga ikut berjualan di situ, walaupun banyak hitung itu ya berkasani kalau hasilnya nggak seberapa. Itu karena saya juga ikut terlibat di situ. Kebetulan kalau di unsur kelurahan itu kan pengurusnya sudah tertentu, tidak boleh dari unsur BPK, BPD, tak boleh. Ini nek pengawas boleh, nah saya termasuk dimasukkan dalam pengawas itu. Itu sekilas untuk strategi dan sebagainya usaha untuk pelestarian Puskut dan KUD-KUD-nya saat itu seperti itu. Kita tetap menjalani bersama kegiatan-kegiatan yang masih ada. Yang kedua, kita sekarang berfokus untuk mencari modal dengan cara jujur, kita mengurangi aset yang ada. Begitu mas. Bagaimana pandemi 2019 membentuk ketahanan kelembagaan dan strategi jangka panjang Puskut Mataram DIY Pak? Ya kita tetap melaksanakan sesuai dengan yang tercatat dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kemudian juga mencari celah-celah agar bagaimana usaha-usaha apa yang nantinya bisa mempertahankan kehidupan KUD ini, Puskut ini, termasuk KUD-KUD-nya. Nah sekarang seperti itu. Nah sekarang karena semua kegiatan itu tak lepas darangan dengan modal khususnya. Nah ini kita memang sekarang baru gencar-gencarnya mencari permodalan itu mas. Nah, untuk
strateginya ya kita tetap yang mencari peluang-peluang usaha yang sangat nanti bisa menghasilkan dan mempertahankan usaha-usaha yang sudah ada. Sepanjang ini PPOB tidak ada kebijakan lain, ya kita berusaha. Apalagi kemarin itu merupakan andalan pendapatan di Puskut. Kemudian yang kedua tadi sampaikan Pak Ketua dua tadi, Armet ini kita sekarang baru berpikir karena produk Armet kita itu adalah gelasan 240 dan 120. Kok ora digawe tambah. Nah ini termasuk itu Mas, kebijakan yang dulunya mohon maaf ya, itu ada ya sekedar untuk pelepas dahaga, itu ada minuman teh dan sebagainya. Nah karena keadaan seperti yang dialami ini, akhirnya itu pun juga ditiadakan untuk menghandle pengurangan beban biaya, sehingga hanya disiapkan itu minuman putih begitu. Nah maka untuk itu, untuk usaha Armet ini, karena kita produknya juga galonan, juga yang berupa gelasan, ada 2 gelas, yang gelas 240 agak besar dan 120 yang kecil. Ini kita sekarang baru kemarin berpikir, karena sekarang hampir produk-produk air minum itu lebih canggih ya, artinya yang praktis itu kan bentuk botolan. Nah ini nanti Armet juga sudah memprogramkan akan memproduksi yang botolan, dan ya alhamdulillah ini dari Armet ini kerjasama juga sudah mencakup kerjasama dengan rumah sakit dengan seluruh KUD yang ada, itu juga dengan konsumen-konsumen yang lain itu. Nah sekarang kita baru berpikir untuk menuju produk yang botol, itu khususnya di ini Armet. Sedangkan di pupuk, nah ini dengan adanya kebijakan lagi, kemarin sudah saya aturkan, dulu sebagai distributor zaman Pak Orde Baru itu melayani kebutuhan pupuk seluruh KUD se-DIY ya toh dulu. Tapi dengan adanya kebijakan akhirnya sudah dibatasi dengan adanya sebagai distributor aja tahun 24, sebelum tahun 24 itu bisa melayani 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Madya 1. Karena Kota Madya itu hanya 1 KUD saja yang ada. Terus kebijakan yang terakhir ini dengan adanya perubahan sistem lagi, yang dulu namanya distributor sekarang menjadi PUD, pengelola unit distribusi. Ini sudah dikurangi, yang dari 6 kecamatan sekarang tinggal 3 kecamatan. Untuk mulai tahun 25 di akhir ini, mulai September kalau tidak salah kemarin itu. Nah, sehingga kita nanti akan mencari menembus usaha apa yang merupakan peluang yang bisa menjamin. Nah, paling tidak ini kemarin juga sudah kita nek modale, apalagi nanti ini yang laku tidak di sini, mohon maaf. Nah, ini kita selain sebagai kantoran, sebagai ruang kegiatan produk Armet dan penjualan gas, nah kita nanti akan buka parselda, paru serba ada,
mengingat jalannya tempatnya strategis, mengingat juga siapa tahu tidak butuh sembako. Nah, itu nanti kalau ada modal kita ke sana untuk menambah modalnya. Nah, yang sudah ada gas ini juga terbatas ya terus bisa adanya itu. Nah, tambah lagi ini keprihatinannya, kembali keprihatinannya Mas ya. Ngopo mau jual adol aset itu keprihatinannya kita, gitu, Puskut itu karena dulu untuk simpan pinjam itu dengan adanya peraturan berapa itu yang tidak hafal, itu kan tidak boleh. Akhirnya dulu kita mengadakan simpan pinjam khususnya dilaksanakan di 2 kabupaten Sleman dan Bantul. Dengan adanya larangan tidak mengadakan kegiatan simpan pinjam, akhirnya mati kusik Mas. Nggih, Pak. Gak apa-apa. Itu akhirnya kita ada koperasi simpan pinjam sendiri, berdiri sendiri, namanya KSP. Ini yo melu nempel jenenge namanya KSP Mataram juga. Namun pengelolaannya itu sejak tahun berapa ya? Las-lasan 15 itu 17 itu. Pengelolaannya sampai saat ini amburadul, bahkan sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Kemarin untuk operasionalnya menyewa ruangan di bawah itu saja juga tidak berkembang dan akhirnya sekarang sudah bubar, menyatakan bubar. Padahal Puskut ikut menanam modal di KSP juga tidak sedikit, kurang lebih hampir 2 M-an Mas. Itu sekarang pengurusnya wis dorang genah. Karyawan-karyawatinya sejak bulan Agustus atau apa ya sudah tidak maka itu dasar sudah ditutup. Maka tapi kita jaga mau mencari piye kuwi nagih itu pun pengurusnya sudah membubarkan diri pripun. Ini saya juga mau mencari ranah kalau bisa menggunakan jasa pengacara di mana ya itu, sehingga kita juga kebingungan Mas. Modal 2M kan lumayan untuk bisa operasional, pemain dikelola dhewe wae untuk simpan pinjamnya lumayan. Wong di koperasi-koperasi yang simpan pinjam itu katakanlah ada yang 1% jasanya per bulan, ada yang 1,2, ada yang 1,5. Itu kalau dikelola sebaik-baiknya, ternyata ya mendapatkan sisa hasil usaha yang cukup lumayan. Nah, karena kok iso cerita? Nggak bisa. Karena juga saya di samping mengurusi di sini, nah kebetulan saya juga itu disimpan pinjam wilayah sana. Itu ya alhamdulillah tiap tahun ya bisa memberikan kesejahteraan anggotanya. Itu maka sekarang saya dan kawan-kawan baru berpikir piye kire arep nek padahal nggak punya aset. Wong kantor nyewa lu bayar komplit. Nah itu. Lah manajernya
angger di temui ya wis ning itu seperti itu. Maka bagi ranah hukum saja kok gimana ya, ini baru kita berpikir ke sana juga. Ya, maka kita kan mestinya kalau kemarin tidak terjadi kolab dari KSP-nya kan ada pendapatan dari KSP. Kita menanamkan modal tadi, namun loh kayak si kewajiban kecil-kecil saja tidak masuk apa meneh SAU-nya itu, maka wah ya situ jaga rodo mikir tenan kira piye carane itu mas diantaranya. Tapi strateginya kita tetap ya alhamdulillah pokoknya saya ada semangat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan ingin sekali untuk mengembangkan usaha-usaha yang nantinya bisa mendapatkan peluang baik dan nanti bisa mengangkat kehidupan Puskut khususnya dan para KUD sebagai anggota. Gitu. Apakah pengalaman menghadapi dan pandemi mengubah cara Puskut dalam menyusun kebijakan mitigasi risiko di masa depan? Ulang, apakah pengalaman menghadapi pandemi mengubah cara Puskut dalam menyusun kebijakan mitigasi risiko di masa depan, Pak? Ya, kita selalu mempertimbangkan dan selalu hati-hati dalam pengelolaan, khususnya selalu evaluasi khususnya perkembangan tiap bulannya tentang itu, karena yang jelas suatu usaha itu ada pendapatan tapi ada biaya atau operasional dan sebagainya. Nah, itu kita sangat-sangat pertimbangkan dan perhitungkan sehingga jangan sampai nanti pendapatan malah lebih kecil daripada pengeluaran. Itu strategi itu selalu kita tanamkan kepada seluruh pengelola sehingga masing-masing unit pengelola tadi tiap bulan mengadakan laporan-laporan itu sebagai untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha tersebut. Itu jangan sampai nanti berlarut-larut kita kena dampaknya pandemi tersebut. Ya, satu lagi aja. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Puskut dalam menjaga eksistensinya soal ini, Pak? Nah, ini menghadapi permasalahan yang berat adalah dengan adanya dampak pandemi COVID itu jelas-jelas mengalami banyak kerugian. Nah, sehingga sekarang ini tantangannya bagaimana kita menyelesaikan kerugian-kerugian yang sudah terjadi itu. Seperti jujur saja sampai saat ini ada kemarin untuk buku 2024 saja itu kita SHU-nya cukup mengalami rugi cukup besar sampai ratusan juta. Benar? Itu karena dampak pandemi kemarin. Nah, sekarang antisipasinya piye men iso bisa kembali jangan sampai segitu ruginya. Nah, antara lain tantangannya sekarang harus betul-betul pengelolaan masing-masing unit ditingkatkan dan dikembangkan
namun juga kita mengurangi beban-beban yang sangat-sangat tidak finansial, artinya beban-beban yang bisa dikurangi. Kemudian, nah ini kita mencari modal untuk membuka peluang usaha yang sangat menguntungkan. Itu diantaranya rencana-rencana atau solusi-solusi dengan adanya dampak COVID kemarin. Udah gitu ya. Ayo. Udah ke depan aja. Oke, terima kasih ya Pak atas penjelasannya yang Bapak berikan ke kami yang sudah menambahkan ilmu yang cukup banyak. Semoga ilmu ini dapat kami serap di dalam pikiran atau maklum ya Pak, di dalam otak kami, dan supaya kami tulis yang Bapak bilang ini ke dalam jurnal dan Bapak sudah setujui. Semoga dari banyak yang Bapak jelaskan kepada kami, semoga dapat kami simpulkan ke dalam presentasi kami pada saat dosen guru kami. Oke, syukur. Ya, Pak. Nah ini setelah kami panjang lebar sama Pak Ato dan yang lain kemarin menyampaikan permasalahan-permasalahan dan sebagainya, tantangan dan dampak-dampaknya ini, syukur dari pihak Mas Daniel dan Mas Anu bisa memberikan gambaran bagaimana untuk menindaklanjuti permasalahan yang sudah kita alami ini. Syukur sudah ada gambaran-gambaran, memberikan arahan ini loh Pak, untuk mengantisipasi supaya nanti tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi. Apa dari wawasan penjenengan untuk sehingga nanti kita dari apa yang disampaikan penjenengan itu wawasan ini untuk mengantisipasi ini sesuk. Ini kan bentar lagi serat lagi nanti. Karena kan kemarin bersama syukur Maret sudah bisa. Karena mengapa kok Maret? Nah, kita menunggu dari koperasi-koperasi primer KUD untuk melaksanakan dulu semua, baru kita Puskut melaksanakan akadnya. Itu biasanya paling cepat di bulan Maret sampai Mei, itu terakhir Juni. Itu Mas. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke.